pendidikan itu adalah cara terbaik untuk social climbing. Ya. It takes a village to raise a child. Perlu seluruh kampung untuk membesarkan seorang anak. Kita perlu data itu, dan data itu adalah untuk kepentingan kita bersama. Terutama yang di Aceh, untuk mendukung sensus ekonomi supaya teman-teman BPS bisa memotret keadaan ekonomi Indonesia apa adanya. Bayangkan ada anak bangsa belajar keras sampai selesai pendidikan S1-nya, kemudian ikut tes, tidak lulus hanya karena dia tidak punya ordal. Iya. Itu semua kita nggak bisa terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penonton podcast Kopi Aceh. Kembali lagi hari ini bersama saya, host Gunadi Sobagia. Dan hari ini sangat spesial, kita sudah kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Dr. Saiful Mahdi. Selamat datang Bapak di podcast Kopi Aceh. Terima kasih. Nah Pak, saya tadi barusan aja baca profil Bapak di Universitas Syah Kuala. Di situ saya lihat Bapak interestnya itu di salah satunya yang sangat relate dengan keadaan Aceh sekarang itu adalah disaster statistik. Kemudian saya lihat juga Bapak itu awardee Fulbright Scholarship Pak ya di Alhamdulillah. UVM ya, University Yeah. of Vermont. Kemudian sempat juga di Cornell University, Yeah. New York ya Pak ya. Ya. Itu PhD-nya di Di Cornell. Cornell. Ya, Alhamdulillah. Dan bachelor-nya S1-nya di ITS. ITS, bidang Surabaya. statistika. Pak, boleh nggak diceritakan sedikit gimana sih masa kecil Bapak itu didikan orang tua seperti apa? Ada nilai-nilai apa yang Bapak pegang dari kecil sehingga bisa ke tahapan Bapak yang sekarang gitu? Wah, cerita panjang ya. Well, saya dari keluarga sederhana, bisa dibilang miskin lah ya, keluarga miskin. Tapi mungkin kalau ada teori yang mengatakan adalah pendidikan itu adalah cara terbaik untuk social climbing ya. Untuk saya kira banyak anak Indonesia, anak bangsa ini yang menjadi bukti bahwa pendidikan bisa memperbaiki taraf hidup seseorang. Walaupun belakangan mungkin data-data dari BPS itu sudah mulai menunjukkan bahwa tidak semua pendidikan ternyata menjamin peningkatan taraf hidup ya. Nah itu temuan belakangan ini yang perlu kita perdebatkan dan perlu kita diskusikan ya. Tapi memang tidak semua orang yang menempuh pendidikan tinggi, bahkan sekalipun pendidikan terakhir sampai PhD, sampai doktor, itu mungkin bisa bertahan dalam kehidupan ya, dalam arti bertahan dengan nilai-nilai misalnya. Dan saya kira itu memang ada kaitannya dengan pendidikan sejak dalam keluarga, sama orang tua kita, dalam keluarga kita. Nah, saya beruntung ya lahir dan besar di Aceh. Seperti halnya banyak anak bangsa yang lain, kita selain belajar di sekolah juga belajar di masyarakat, belajar sama guru mengaji. Ya, karena sebenarnya trilogi pendidikan itu kan pendidikan pertama dalam keluarga, yang berikutnya di masyarakat, baru di sekolah. Jadi sekolah itu sebenarnya sepertiga dari pendidikan seseorang seharusnya. Ya. Nah, tapi makin lama kan sekolah seolah-olah adalah satu-satunya tempat anak-anak kita dididik gitu ya. Dan saya kira itu masalah kita saat ini, karena orang tua pun sekarang menganggap sekolahlah tempat pendidikan, dan karena itu bahkan banyak yang menjadikan sekolah tempat penitipan anak gitu kan. Jadi kalau sekolah libur orang tua bingung. Sementara seharusnya pendidikan dalam keluarga dan pendidikan dalam masyarakat itu konsep Ki Hajar Dewantara yang seharusnya bertahan sampai sekarang. Saya kira itu yang hilang dalam pendidikan kita saat ini, dan karena itu ada pepatah itu ya, it takes a village to raise a child. Perlu seluruh kampung untuk membesarkan seorang anak. Konsep-konsep suami siaga, kampung siaga, macam-macam, siaga bencana salah satunya, tapi juga siaga untuk memastikan ibu hamil
ibu menyusui, ibu dengan balita itu terjaga, bukan hanya peran keluarga, bukan hanya peran orang tua, tapi peran satu kampung. Jadi itu yang saya kira hilang dan saya merasa saya bisa menjadi seperti saya sekarang ini, bisa sekolah S3 sampai ke salah satu kampus terbaik di dunia, itu bukan karena kemampuan saya sendiri, bukan juga karena keluarga saya sendiri, karena keluarga saya keluarga miskin dulu, karena lingkungan saya, karena masyarakat di sekitar saya. Dulu ayah bapak kerjanya apa Pak? Orang tua? Orang tua saya pedagang kaki lima. Ibu saya Kepo. cuma buat kue di tengah malam, kemudian taruh kue di warung-warung kopi. Bapak saya tidak taman SD, ibu saya hanya taman SD. Ya, jadi ya pendidikan menurut saya kata kuncinya ya. Climbing the social ladder ya. Mungkin kalau sekarang dari desil 1 ke desil selanjutnya. Ya, kalau pakai data BPS tentang status ekonomi masyarakat ya. Mungkin saya tidak lagi di desil 1, mungkin juga tidak desil 2, mungkin desil 4, 5 lah ya. Saya lihat track record Bapak, terus apa bahasanya, jejak digital Bapak. Itu Bapak orang yang sangat kritis dan berani bersuara gitu. Dan tentunya itu cocok dengan posisi Bapak sebagai pengajar, sebagai dosen, peneliti. Itu quality yang lagi dicari oleh pasar pada saat ini, Pak. Mohon maaf sebelumnya nih Pak, kami mohon izin, boleh nggak Bapak ceritakan pada saat kritik yang Bapak lontarkan itu pada dulu sekali mungkin, mudah-mudahan masih ingat Pak. Itu justru berujung pada persoalan hukum. Dan dari pengalaman itu boleh di-share ke kami nggak, generasi muda, murid-murid Bapak, itu bagaimana cara kita menyampaikan kritik itu. Mungkin yang sekarang kurang itu adalah bagaimana anak-anak muda ini bisa berpikir kritis, karena selama ini kan kita ikuti aja, let it flow, terus ikuti aja kuliah, nanti kerja juga di mana yang dapat. Jadi kurang motivasi. Nah, dari cerita Bapak yang cukup berani ini, boleh nggak Pak di-share ke kita? Wah, kalau menurut saya sih, mungkin pemirsa atau yang nonton bisa bersepakat, bisa tidak gitu ya. Berpikir kritis dan berani bersuara atas nama keadilan, itu adalah ajaran semua agama, ya, terutama agama yang saya yakini, Islam gitu ya. Yang membedakan orang yang percaya pada agama tertentu adalah salah satu, kalau menurut saya, the article of faith ya, inti dari beragama yang paling penting itu adalah menyuarakan keadilan ya. Jadi dalam Islam itu social justice itu diajarkan dan diyakini sebagai salah satu hal yang sangat penting dalam agama Islam ya. Dan karena itu loh mungkin kita bisa lihat bagaimana komunitas Islam itu termasuk komunitas yang sangat kritis. Karena ajaran agamanya yang mengajarkan itu. Kalau dalam sejarah Indonesia, yang suka bersuara kritis, bahkan beberapa kali dianggap pemberontak, itu adalah wilayah-wilayah yang ajaran Islamnya kuat. Ya, kalau dulu dalam sejarah di ITI misalnya, itu berangkatnya dari Kartosuwiryo di Jawa Barat, kemudian Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, kemudian Daud Bereh di Aceh. Nah, ketiga orang ini adalah republikan sejati awalnya yang kemudian menyuarakan ketidakadilan yang mereka lihat, dan karena itu mereka memilih berbeda pandangan dengan pemerintah, walaupun awalnya mereka adalah tentara Republik Indonesia, TRI, karena Tentara Rakyat Indonesia. Nah, tapi karena perbedaan pandangan mereka, melihat ada ketidakadilan, mereka suarakan sampai mereka dianggap pemberontak. Nah, kalau saya sendiri mungkin juga ditambah dengan pengalaman sejak kecil sebagai orang biasa, masyarakat umum, bahkan dari keluarga miskin, saya belajar bahwa keadilan itu sangat penting. Walaupun dalam sejarah hidup saya mengalami berbagai ketidakadilan juga, berbagai diskriminasi karena sebagai orang miskin tidak dapat kesempatan seperti orang lain. Tapi justru ketika saya dapat pendidikan,
Dan saya bisa sampai seperti saat ini menjadi akademisi di perguruan tinggi utama di Indonesia, dapat pergi sekolah dengan beasiswa Fulbright ke kampus, selesai PhD dari salah satu kampus terbaik di dunia. Itu karena ada kesempatan-kesempatan yang terbuka. Dan kesempatan itu adalah hal yang paling penting dimiliki oleh semua anak bangsa. Karena kesempatan itulah yang membangun harapan. Karena kalau tidak ada kesempatan, tidak ada harapan, tidak ada mimpi. Nah, semua anak bangsa bisa menerima kalau misalnya ikut tes apapun, tesnya terbuka seperti yang belakangan ini kan ada tes pakai card gitu ya. Semua peserta bisa lihat hasilnya gitu ya. Nggak ada yang protes. Kenapa? Karena semua merasa dapat a fair chance, dapat kesempatan yang sama. Tapi kita sangat marah kalau misalnya kita lihat ada orang yang diperlakukan tidak adil, atau apalagi kalau kita mengalami sendiri. Biasanya kalau saya mengalami sendiri, saya berusaha bertahan, tidak protes gitu. Tapi kalau saya melihat orang lain yang mengalami, itu saya biasanya menyuarakan. Dan kasus yang menyeret saya ke masalah hukum itu juga bukan karena memperjuangkan hak saya, tapi saya ingin memastikan keadilan untuk orang lain. Karena a fair chance, kesempatan yang sama itu sangat penting. KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu membunuh harapan. Makanya dia adalah kejahatan extraordinary, kejahatan yang luar biasa. Karena dia bukan hanya merugikan orang, tapi dia membunuh harapan. Dan itu yang sekarang mungkin masih terjadi di Indonesia, sayangnya gitu ya. Bayangkan ada anak bangsa belajar keras sampai selesai pendidikan S1-nya, kemudian ikut tes dan tidak lulus hanya karena dia tidak punya tidak punya ordal, tidak punya orang dalam. Itu semua kita nggak bisa terima. Dan saya kira itu yang membangun kesadaran saya ya, karena dari kecil saya dari keluarga biasa dan melihat bahwa kesempatan itu sangat penting. And it takes a courage to say that to certain someone with a high position kan. Tapi sekarang udah ada ini ya medianya Pak ya untuk melaporkan itu ya. Melalui ombudsman. Wah, macam-macam ya, KPK, ombudsman, dan lembaga-lembaga. Sebenarnya negara kita sudah menyediakan berbagai channel ya, berbagai saluran untuk menyampaikan aspirasi gitu ya. Nah, sayangnya sekarang ini kan berlaku no viral no justice ya. Itu kan itu bukti bahwa pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh DPR atau oleh lembaga-lembaga pengawas lainnya tidak berjalan cukup efektif. Sehingga muncullah istilah no viral no justice. Itu kan pukulan sebenarnya untuk aparat penegak hukum, aparat negara, termasuk kita semua sebagai masyarakat yang cinta pada Republik ini. Reach itu Pak ya, reach dari seorang masyarakat ke yang mewakili dia agar bisa keinginan dia bisa difasilitasi. Nah ini terkait reach ini juga Pak, BPS ini sekarang tahun ini sedang punya hajat untuk melakukan sensus ekonomi. Jadi di sini kita pengen, sepertinya BPS butuh reach juga terutama ke pelaku usaha. Karena Bapak sebagai anggota FMS Forum Masyarakat Statistik dulu Pak ya, 2019-2020 mungkin tahu gimana sulitnya orang BPS ketika mendata pelaku usaha, mulai dari perusahaan yang besar sampai ke pedagang kaki lima, itu banyak sekali dinamika yang dihadapi petugas lapangan kita ketika mendata pelaku usaha. Mungkin kiranya Bapak bisa jelaskan gitu, penting nggak sih sebenarnya sensus ekonomi ini Pak? Karena kan kita pengen para pengambil kebijakan kita, otoritas kita di daerah sampai ke pusat, itu mereka harus tahu struktur ekonomi 2016 itu tahu dengan 2026 pasti beda kan Pak? Ada perbedaan. Dan sekarang bahkan mungkin semua audiens pendengar podcast ini tahu ada yang namanya ekonomi hijau, ekonomi biru, coklat, ada lagi ekonomi digital. Dan itu kayaknya nih, menurut saya nih Pak ya, menurut keyakinan saya, official statistik itu juga harus menyesuaikan, harus beradaptasi. Dan sensus ekonomi 2026 ini adalah ajangnya. Menurut Bapak, seberapa penting sih sensus ekonomi ini dilakukan? Karena saya orang statistik, jelas ya, saya akan mengatakan ini sangat penting ya. Tapi
mari kita menempatkan diri juga sebagai warga negara ya, karena kita semua adalah warga negara sebagai masyarakat juga gitu ya, termasuk mungkin pelaku usaha. Betul sekali tadi kata Bu Gunadi ya, bahwa 10 tahun sekali, sensus itu kan 10 tahun sekali. Jadi sayang sekali kalau sensus atau survei yang dibuat BPS ini tidak berhasil mencapai tujuannya, menangkap fenomena yang ada dalam masyarakat dan melihat perubahan terutama dalam 10 tahun terakhir untuk ekonomi kita yang sudah jauh berubah ya. Dan tugas BPS kan menangkap atau memotret ya, dan potretnya harusnya disampaikan apa adanya gitu ya. Nah, selama ini saya percaya sekali dan kemana-mana saya mengkampanyekan, BPS adalah sebuah lembaga statistik nasional, dalam bahasa Inggris itu disebut National Statistic Office. Nah, dan BPS adalah NSO yang diakui bahkan oleh NSO lain di seluruh dunia sebagai salah satu NSO terbaik di dunia. Artinya apa? Kerjanya bagus, kualitasnya bagus. Dan saya sering kasih anekdot ke mahasiswa di kampus. Pernah nggak dengar pegawai BPS atau pejabat BPS yang tersangkut kasus korupsi misalnya? Kayaknya nggak pernah kan? Kenapa ya? Itu menunjukkan bahwa ya teman-teman di BPS bekerja dengan baik, dan menurut saya itulah pentingnya data. Orang yang bekerja dengan data, orang yang bekerja dengan statistik, itu bekerja dalam ruang yang terang, dalam ruang yang tidak abu-abu atau ruang gelap. Karena yang membuat terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, itu karena adanya ruang yang tidak jelas, ruang abu-abu atau apalagi ruang gelap. Ya, nah, sementara kalau orang pakai data, orang bicara dengan data dan statistik, semua itu terang benderang. Ya. Nah, mungkin karena itu, semoga masih demikian BPS. Saya tidak pernah dengar ada staf atau pejabatnya yang tersangkut kasus korupsi, ya karena orang BPS pegang data, seperti memegang cahaya. Nah, kalau memegang cahaya itu kan terang sampai ke wajahnya. Jadi tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan. Bahwa masyarakat punya anggapan bahwa BPS adalah bagian dari pemerintah, dan ketika pemerintahnya ada masalah, BPS juga dianggap bermasalah. Itu adalah tantangan yang harus disuarakan, harus diatasi oleh teman-teman BPS. Tapi kalau pesan saya untuk warga masyarakat secara umum, terutama para pengusaha, kita perlu data itu, dan data itu adalah untuk kepentingan kita bersama. Data dan statistik. Ketika dikatakan dulu kampanye di mana-mana, BPS kan ada tuh salah satu balihonya, data mencerdaskan bangsa. Ya, dan saya percaya sekali itu, bahwa data itulah yang membuat sebuah bangsa bisa maju, bisa cerdas dan maju. Dan terbukti sampai sekarang, negara yang maju itu adalah negara yang kuat data dan statistiknya. Berarti mari kita dukung semuanya rakyat Indonesia, terutama yang di Aceh, untuk mendukung sensus ekonomi supaya teman-teman BPS bisa memotret keadaan ekonomi Indonesia apa adanya. Nah, ini Bapak kan Pak Saiful nih sebagai orang yang tahu luar dalamnya BPS gitu. Menjadi salah satu dari 23 advisor di FMS dulu. Kalau tadi sensus ekonomi, sekarang kita mau dengar kritik dan saran dari Pak Saiful yang selama ini selalu mengamati BPS dan tahu gitu masalah apa aja yang dihadapi BPS, terutama dalam dinamika yang sekarang ini di tahun 2026. Saat ini kita proyeknya banyak sekali, tugasnya, mandatnya dari, bahkan kita sekarang kepala BPS yang baru itu dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia, kepala dan wakil Badan Pusat Statistik. Nah Pak, boleh disampaikan sedikit saja mungkin kritik untuk BPS secara umum. Nanti di akhir boleh juga kritik untuk BPS Aceh Pak. Ya, kalau sebagai anggota FMS 2019-2020, kami anggota FMS itu sudah menyampaikan kritik dan saran, perbaikan, rekomendasi, bahkan kritik yang sangat pedas secara internal. Makanya anggota FMS itu kalau bertemu dengan teman-teman dari BPS dan Bappenas dan jaringan pemerintah yang lain, diskusinya kadang-kadang memang off the record, karena memang kritik-kritik yang sangat pedas yang kami sampaikan gitu ya.
Dan alhamdulillah sejauh pengamatan saya sebagai anggota MAS waktu itu, BPS dan pemerintah bisa menerima dan mengadopsi sebagai rekomendasi yang kita berikan, sebagian besar bahkan ya. Di satu sisi, ketika kepala dan wakil kepala BPS dilantik oleh presiden dan dinyatakan, dulu saya beranggapan kepala BPS itu memang setingkat menteri, ya. Walaupun mungkin tidak dilantik langsung oleh presiden, dulu oleh kepala Bappenas, oleh kepala Bappenas gitu ya. Sekarang dilantik oleh presiden langsung gitu ya, menunjukkan bahwa posisinya pemahaman saya dari dulu memang setingkat menteri gitu ya. Tapi kalau oke lah kalau sekarang dikatakan baru sekarang dianggap setingkat menteri, bahwa ini ada pengakuan dari presiden tentang pentingnya peran BPS. Saya kira itu adalah sesuatu yang sangat baik, dan karena itu mungkin bahkan menjadi beban ya bagi BPS gitu kan. Karena itu mungkin katanya kerjanya tambah banyak, mandatnya tambah besar. Saya kira kita lihat itu sebagai sesuatu yang positif. Nah, kalaupun saya harus kasih kritik, mungkin ya justru karena mandat dan tugas yang besar itu, teman-teman BPS ya harus berani untuk tetap tampil dengan data yang berkualitas dan berintegritas, ya, karena sangat disayangkan kalau dia diatur secara politik, itu justru akan berbahaya untuk bangsa ini. Jadi memang ya saran saya BPS tetap berpegang pada integritas dan kualitas datanya. Integritas dan kualitas data, Pak. Ya. Mungkin terakhir, Pak, sekalian closing statement ini, Pak. Gimana sih menurut Bapak dari para mahasiswa-mahasiswi sekarang itu sulit nggak sih cara menanamkan literasi data ke mereka? Gimana cara Bapak menyampaikan ke para mahasiswa, bukan hanya di jurusan statistika ya, tapi di semua jurusan, bahwa kalian sebelum bersuara itu harus baca data. Sebelum mengkritisi sesuatu harus lihat faktanya seperti apa. Harus ditelaah lebih lanjut. Jangan sampai mereka bersuara dengan basis dari narasi-narasi yang hoax ternyata. Itu gimana menurut Bapak? Iya. Berat nggak sih, Pak? Oh, sangat berat. Sangat berat karena literasi data itu memang tantangan untuk kita semua ya. Tapi saya kira generasi milenial, Gen Z itu sudah makin melek data karena makin terekspos dengan data. Dan saya kira BPS cukup sukses dalam hal itu, dan podcast dan media sosial BPS juga sangat baik. Dan ini harus kita lanjutkan supaya generasi muda kita makin melek data. Literasi data yang makin baik, karena memang di mana-mana terbukti kalau orang bersuara dengan data itu memang jelas akan lebih kuat dan lebih didengar, ya. Dan karena itu periksa data sebelum bicara, pahami datanya, dan bahkan kritik sekeras apapun. Buktinya ini ada ketua BEM dari UGM misalnya, ya, karena dia selalu pakai data. Ya, orang nggak bisa bilang itu ngomong ngawur atau hoax gitu ya, karena narasinya bagus, karena mungkin literasinya secara umum membacanya kuat, tapi juga dia pegang data, dukung data, sehingga mereka yang tidak setuju dengan kritik seharusnya tinggal menunjukkan data yang membandingkan gitu ya. Jadi, dan itu sangat mudah dilakukan oleh generasi milenial dan Gen Z saat ini ya, karena data BPS tersedia sangat terbuka di mana-mana, data secara umum juga tersedia di mana-mana, tinggal Anda periksa dan pilih dan pilah data dengan bijak, pakai data ketika berbicara, apalagi ketika melakukan kritik ya. Bapak, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Kopi Aceh. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada para pemirsa. Jangan lupa ketika nanti datang petugas Sensus Ekonomi 2026, mohon diterima dengan baik dan memberikan jawaban yang jujur. Jujur, karena ini bukan petugas pajak. Iya, betul itu. Betul. Itu yang saya tunggu-tunggu dari Bapak. Bahwa data BPS itu tidak digunakan oleh kantor pajak. Betul. Kalau mau ngurus pajak, pergilah ke kantor pajak. Data BPS nggak ada urusannya. Jadi sampaikan semuanya dengan jujur. Siap. Ya.
Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.